Saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Bidan Mira. Saya yang berjaga pada pagi hari ini di puskesmas ini ya Mbak. Sebelumnya di sini dengan Mbak siapa? Fitri. Oh, Fitri. Umurnya berapa Mbak? 22 tahun. 22 tahun. Kalau untuk alamatnya di mana? Godean. Oh, Jalan Godean ya. Sebelumnya ini Mbak Fitri, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, di sini saya ingin berkonsultasi Bu Bidan. Soalnya saya belum tahu apa sih HIV itu. Oh gitu, oke. Jadi Mbak Fitrinya mau tahu tentang HIV atau AIDS itu ya? Iya ya Bu Bidan. Baiklah Mbak, sebelum di sini kita melakukan TI atau konselingnya, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini tadi Mbak Fitrinya mau tahu apa itu tentang HIV sama AIDS. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini Mbak Fitrinya tahu informasi atau dengar berita dari mana kalau ada HIV sama AIDS ini? Oh iya Ibu Bidan, beberapa hari ini saya nonton, saya lihat di sosial media atau dengar dari orang-orang ini terkait dengan HIV. Ya, kalau di medsos itu emang biasanya agak apa ya, lagi marak-maraknya ya di situ, di medsos itu. Oke, di sini saya pertama saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS ini menggunakan media ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HIV sama AIDS-nya kepada Mbak Fitri menggunakan media ini ya, supaya lebih paham gitu. Jadi Mbak, yang pertama di situ ada pengertian dulu ya dari HIV sama AIDS ini. Jadi yang pertama, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu apa? Itu tuh sebenarnya virus. Jadi HIV itu virus, sedangkan untuk AIDS itu untuk penyakitnya. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuh manusia itu lemah, virus itu bisa menyerang. Virus itu juga melemahkan daya tahan tubuh ya, seperti yang saya bicarakan tadi, untuk melawan infeksinya. Dan di sini untuk AIDS-nya sendiri merupakan kumpulan segala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh karena infeksi HIV. Baik Mbak, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian apa itu HIV sama AIDS. Jadi di sini yang selanjutnya itu ada apa sih faktor yang mempengaruhi HIV sama AIDS ini. Yang pertama ada perilaku seks beresiko. Di sini artinya si pengidap HIV sama AIDS ini sering bergonta-ganti pasangan tanpa alat pengaman seperti kondom seperti itu. Terus yang selanjutnya ada status menikah. Di sini maksudnya status menikah ini individu yang menikah dan menikah di bawah usia 20 tahun. Jadi kalau usianya 20 tahun itu dia lebih beresiko. Ya, jadi selanjutnya itu dia bisa juga disebabkan oleh penggunaan narkoba. Jadi kalau dia menggunakan narkoba itu sudah jelas kan, itu kan sudah termasuk obat terlarang. Jadi pengguna jarum suntik secara bergantian pada narkoba itu sangat beresiko menularkan HIV sama AIDS. Untuk yang selanjutnya di sini ada penyebabnya, faktornya yaitu pendidikan. Kalau untuk pendidikan ini maksudnya pendidikan si pengidap HIV sama AIDS ini masih rendah, jadi dia masih kurangnya pengetahuan tentang bahayanya dari HIV sama AIDS ini. Itu ya faktor yang pengaruh HIV Bu Bidan. Terus penyebabnya apa aja ya Bu Bidan? Oke, untuk penyebabnya di sini ada beberapa ya Mbak. Pertama yaitu hubungan seks yang tidak aman. Di sini maksudnya kondom yang digunakan itu tidak konsisten. Untuk selanjutnya di sini ada berganti-ganti pasangan. Maksudnya di sini berganti-ganti pasangan itu dia melakukan hubungan seksnya itu dengan pasangan yang lain gitu, nggak cuma tetap sama satu orang gitu, maksudnya yang berganti pasangan. Jadi dia bisa meningkatkan risiko penularan HIV sama AIDS-nya ini sangat tinggi gitu. Untuk yang selanjutnya bisa melalui darah. Nah ini maksudnya kita melakukan transfusi atau jarum suntik yang tidak steril. Untuk selanjutnya di sini ada penularan ibu ke anak. Di sini maksudnya
penularan saat kehamilan, persalinan atau menyusui. Jadi ini lebih beresiko ke anaknya gitu. Oke Mbak, tadi di situ untuk penyebabnya. Ini selanjutnya saya jelaskan untuk gejala dari HIV sama AIDS-nya ya. Di sini ada gejala awal. Gejala awalnya itu bisa seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Untuk selanjutnya itu ada gejala lanjut. Di sini biasanya gejala lanjut itu merupakan ada infeksi oportunistik dan penurunan berat badan yang signifikan. Jadi maksudnya penurunan berat badan yang signifikan ini dari berat badannya yang biasanya ideal itu jadi turunnya kayak drastis gitu loh Mbak. Ya. Oh begitu ya Ibu Bidan. Terus bagaimana cara saya untuk mengetahui ini HIV atau pemeriksaannya itu gimana Ibu Bidan? Untuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang itu ada HIV atau enggaknya ya. Oh iya. Sini saya jelaskan ya untuk mendiagnosa ataupun untuk cara mengetahui apakah seseorang itu ada HIV atau AIDS-nya ya. Yang pertama di sini bisa kita menggunakan tes antibodi HIV, yaitu yang pertama tes ELISA. Di sini tes ini merupakan screening awal gitu. Ini sangat sensitif dan sering digunakan sebagai screening awal. Tes ini mendeteksi antibodi HIV yang berada pada darah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tes rapid HIV. Di sini hasilnya kita bisa dapatkan dalam jangka waktu yang singkat atau hanya beberapa menit kalau menggunakan tes rapid HIV ini. Jadi, untuk yang tes yang kedua di sini ada tes konfirmasi ya Mbak. Di sini maksudnya tes konfirmasi ini kan tadi udah dilakukan tes awal kan. Nah, jadi kalau tes awalnya menunjukkan hasilnya positif, maka tes konfirmasi ini bisa kita lakukan. Jadi di sini maksudnya tes konfirmasi itu untuk memastikan hasil tersebut. Jadi tes ini lebih spesifik untuk mendeteksi adanya HIV dalam tubuh seseorang itu. Yang ketiga itu ada tes viral load atau tes ini mengukur jumlah virus dalam darah dan biasanya digunakan untuk menilai seberapa aktif dari infeksi HIV itu, terus mendiagnosis infeksi akut pada HIV sebelum antibodi HIV terbentuk dalam tubuh. Oke, yang selanjutnya di sini diagnosanya atau cara mengetahuinya kita bisa menggunakan tes CD4 count. Di sini maksudnya yaitu kita mengukur jumlah sel CD4 dalam tubuh. Jadi pada pasien HIV ini jumlah sel CD4-nya biasanya berkurang seiring perkembangan infeksi. Tes ini bisa membantu menilai tahap infeksi dan membantu dalam menentukan kapan pengobatan pada pasien HIV ini bisa dimulai. Untuk yang kelima di sini kita bisa menggunakan tes antigen P24. Di sini maksudnya kita itu mendeteksi antigen HIV-nya yang muncul beberapa minggu setelah terinfeksi. Untuk ininya biasanya sering digunakan pada infeksi dini. Tes ini juga bisa digunakan bersamaan dengan tes antibodi untuk meningkatkan sensitivitas pada fase awal pada saat terinfeksi. Terus bagaimana cara pencegahan agar tidak terkena HIV gitu? Oh iya, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah HIV sama AIDS-nya ya Kak. Yang pertama di situ ada memutuskan rantai penularan. Di sini maksudnya kan Mbaknya belum menikah kan, jadi alangkah baiknya jangan dulu berhubungan seksual sebelum menikah dan jangan berganti-ganti pasangan jika sudah menikah. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Di sini maksudnya itu kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dengan cara melihat info dari yang terpercaya seperti sosmed. Ada kan yang terpercaya biasanya kalau di sosmed itu. Terus yang ketiga ini menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Di sini untuk yang sudah menikah bisa mengurangi risiko penularan saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu ada tes HIV rutin. Jadi di sini kita juga memberikan tes HIV rutin untuk
deteksi dini, penanganan lebih cepat kalau sudah terkontaminasi dengan virus HIV ini. Yang selanjutnya yaitu ada terapi ARV atau menekankan perkembangan virus dan mencegah penularan. Baiklah Mbak, tadi kan cara pencegahan dari HIV ya. Di sini saya akan menjelaskan juga untuk cara pengobatan jikalau seseorang itu sudah mengalami HIV atau SIV. Di sini pengobatannya utamanya itu melibatkan terapi antiretroviral atau yang terdiri dari kombinasi obat antiretroviral ini untuk menekankan jumlah virus dalam tubuh. Kemudian selain itu kita bisa memberikan obat, yaitu yang pertama ada profilaksis prakontak. Maksudnya di sini obat ini bertujuan untuk pencegahan infeksi pada orang yang sudah beresiko tinggi. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu ada profilaksis pasca kontak. Di sini maksudnya obat ini bisa diminum dalam 72 jam setelah paparan untuk mencegah infeksi pada seseorang tersebut. Selanjutnya di sini ada pemantauan rutin. Di sini sangat penting untuk efektivitas dari terapi pada obat-obat yang saya sebutkan tadi. Karena tadi saya sudah menjelaskan untuk beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati untuk yang HIV sama AIDS-nya ya. Di sini selanjutnya itu ada sikap kita terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama itu jangan mendiskriminasi. Di sini maksudnya kita tidak boleh nih membeda-bedakan. Misalnya kita punya teman nih, satunya yang biasa aja atau yang nggak mengidap HIV/AIDS, satunya yang mengidap HIV/AIDS. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakannya atau kita memojokkan atau mengasingkan orang yang terkena HIV/AIDS ini. Yang selanjutnya itu kita bisa memberikan dukungan. Dukungan di sini kita bisa mengasih dukungan dan semangat untuk mereka berobat gitu, menjalani terapinya biar cepat sembuh dengan dukungan baik itu emosional, pokoknya kita semangatin lah pasiennya untuk cepat sembuh dari HIV ini. Oke, baiklah Mbak. Di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang dari mulai definisi atau pengertian, kemudian faktor-faktor penyebab, gejalanya, serta cara pencegahannya, kemudian pengobatannya dari HIV/AIDS. Di sini Mbaknya sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham lebih dalam. Sudah paham ya. Di sini kalau Mbaknya sudah paham, boleh diulangi atau mungkin Mbaknya secara singkat aja penjelasan saya tadi mengenai pencegahan dari HIV-nya. Dan cara pencegahan HIV seperti kita memutuskan rantai penularannya, seperti kita tidak boleh melakukan hubungan seksual secara berlebihan, terus mengonsumsi obat-obatan atau narkoba. Baiklah Mbak, tadi saya sudah dengar dari penjelasan Mbaknya untuk cara mencegah HIV ini sepertinya sudah paham ya Mbak. Jadi Mbaknya kalau melihat berita di medsos atau di TikTok atau di mana, Mbaknya sudah bisa membedakan mana yang informasi yang terpercaya dan Mbaknya juga sudah paham kan apa itu HIV/AIDS. Baiklah, sebelum kita untuk konseling hari ini kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya Mbak. Alhamdulillah. Baik Ibu Rida, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Izin